Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Dan selamat pagi adik-adikku yang kucintai, yang kusayangi di seluruh Indonesia. Ya, mudah-mudahan sehat walafiat, tidak kurang suatu apa. Jangan lupa protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah. Pakai masker, jaga jarak, dan selalu cuci tangan. Oke? Minum dulu ya kan. Itu sambil ngopi. Adik-adik sana minum juga lah ya kan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalau bepergian itu pulang jangan lupa lah adik-adik ganti bajunya, mandi ya, buka baju yang kotor, mandi, baru ganti dengan baju yang bersih gitu. Jadi adik kan di rumah Anda itu jadi area yang steril. Demikian juga di kos-kosan Anda. Oke? Hari ini ada lagu nih enak nih. Nyanyi lah dulu, nyanyi. Jangan kau sakiti hatinya, jangan lagi sayang. Jangan kau hancurkan cintanya, jangan lagi sayang. Sedangkan bunga tak ingin layu, sedangkan hujan bernyanyi merdu. Jangan lagi kau redukan cinta yang indah ini. Nah, itu dia. Lagu siapa itu, Podin? Nike ya? Dahlia? Sugianto ya? Sugianto, lo lupa. Alah. Wis tua jadi lupa. Penyanyi. Lagu-lagu indah darimu. Ada musik, nah back soundnya dia di samping. Lo dengar ya. Kau berikan dia senyum yang indah. Sugianto, nah lupa menyanyinya kan. Dulu masih remaja-remajanya masih cantik, dan sekarang bisa mungkin ya kan. Tua-tua pun macam kita nih ya. Idola lo Sugianto. Siapa lagi? Rano Karno, Jesse Gusman. Nah banyak lah. Ebit GAD. Mari kita cerita apa hari ini? Nah, ini. Masalah preambul ya. Preambul pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah ini apa hubungan yang mesra antara preambul itu dengan Undang-Undang Dasar 1945 tuh? Simbiosis mutualisnya apa gitu ya, hubungan mesranya nih kan gitu. Adik-adik ya, sersan serius tapi santai ya, kan ada hubungannya, hubungan mesranya itu gitu. Preambul itu kan pembukaan daripada Undang-Undang Dasar gitu 1945, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa bla 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 gitu kan. Di dalamnya ada Pancasila di situ kan. Yang 5 sila itu. Nah, gitu. 1, ketuhanan yang Maha Esa. 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, persatuan Indonesia. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itu dia. Ya, itu dituangkan di situ sebagai landasan filosofis bernegara gitu. Ya jelas dia legitimate
dan legal. Itu Pancasila itu di dalam preambul itu sebagai landasan ideal bangsa Indonesia. Jadi way of life bangsa itu kan, pandangan hidup bangsa itu direfleksikan di situ gitu. Iya. Lalu Undang-Undang Dasar 45 itu sebagai landasan konstitusionalnya gitu. Dasar berpijak, dasar hukumnya dia gitu ya. Hukum dasarnya gitu, landasan konstitusionalnya. Dia nggak terpisahkan itu antara preambul dengan Undang-Undang Dasar 1945 tadi. Gitu. Ada becak di sini, ada becak. Jakarta mungkin helicak ya. Becaknya nggak macam di Jakarta, ada orangnya di depan, penumpangnya di depan, orang apa namanya tuh, penarik becak di belakang gitu. Kalau di Medan, becak Medan enggak, penumpang dengan apa, pengemudinya sebelah-sebelahan gini gitu. Di sini sepeda motornya, di sini becak apanya, apanya lah namanya, tempat penumpangnya gitu sini ya kan. Duduk sini penumpangnya dibuat di tempatnya, di sini baru digandeng dengan sepeda motor gitu dia. Jadi sejajar posisinya gitu. Itu style Medan gitu ya. Masing-masing ada stylenya gitu. Ya. Sama semuanya baiknya. Stylenya aja gitu. Ya. Adik-adik ya. Gitu, udah mati back soundnya gitu. Itulah dia. Preambul itu posisinya. Ya. Jadi ya selain legitimate ya kan, sebagai landasan ideal itu Pancasila di dalam preambul kan, dia menyatu dengan Undang-Undang Dasar 1945 tadi gitu ya, dan legal gitu, resmi dia dicantumkan harus legal gitu ya. Begitulah the founding fathers itu membuat indah sekali gitu, bahasanya indah, coba gitu. Jadi kita sebagai generasi penerus ini adik-adik gitu ya, harus bangga kita dengan the founding fathers tadi, pahlawan-pahlawan kita itu ya, Soekarno, Hatta, Supomo dan kawan-kawan di BPUPKI, PPKI itu membentuk itu ya. Jiwa semangat itu membentuk negara ini, memberikan landasan fundamental, ibarat rumah itu fondasinya itu diletakkan dengan sempurna gitu. Nah, kita yang sebagai penerus, generasi penerus, apalagi adik-adik generasi muda, generasi milenial harus bisa lah itu merefleksikan itu gitu. Jangan sia-sia kita sebagai bangsa gitu ya. Ini dulu ya. Udah disusun, ditata fondasinya. Kita tinggal meneruskan aja, pernak-pernik dari rumahnya aja kita. Paling ngecat ulang gitu, memperindah. Iya kan? Masa kita nggak bisa? The founding fathers dulu pengorbanannya itu nyawa ya, nyawa, darah dan air mata gitu ya. Bukan kecil itu, dengan bambu runcing gitu kan. Kita merebut itu dengan senjata locok Jepang, apa namanya itu? Senjata locok lah, senjata zaman dulu ya kan. Konvensional sekali tuh, tradisional sekali pakai bambu runcing apa. Tapi semangat kita tuh bisa mengalahkan, ternyata semangat kita itu, maksud saya semangat the founding fathers itu, pahlawan-pahlawan kita tuh lebih besar daripada senjata itu gitu. Jadi senjata itu sebenarnya memang penting senjata gitu, tapi semangatnya itu melebihi senjatanya gitu. Jadi kalau senjata itu misalnya kita cuma pakai bambu runcing, tapi semangatnya bisa lebih daripada rudal gitu. Itu lebih
lebih kuat daya serangnya daripada senjatanya rudal atau senjata canggih, tapi the man behind the gun, orang yang di belakangnya itu lipi kalau orang benar, nggak lemah gitu ya. Nah itu dia gitu. Jadi ya cara menghargai para pahlawan kita itu, tokoh-tokoh kita yang besar-besar yang mendirikan republik ini, cuma gampang adik-adik. Betul-betul kita membangun bangsa ini gitu. Jaga persatuan dan kesatuan itu gitu. Udah payah-payah itu ya. Dibangun negara ini ya. Jadi Republik Indonesia. Nah, saya bilang tuh mata orang melotot lihat Indonesia nih gitu. Mata dunia maksud saya gitu, melihat Indonesia melotot karena begitu banyaknya sumber daya alam kita, sumber alam kita itu, potensinya itu melotot matanya gitu. Ya kan, kita sepele aja kata orang benar, nggak mengelolanya dengan baik gitu, nggak menjaganya dengan baik gitu. Potensi alamnya, terumbu-terumbu karangnya, coba bayangi. Lautnya, luat lautnya tadi, pegunungannya lagi, nggak ada yang lengkap seperti Indonesia, nggak ada gitu. Saya rasa di dunia ini gitu. Semua lengkap. Spesies hewannya terlengkap saya rasa di dunia kita lah ini kita. Ya, harus kita syukuri. Ya, cara mensyukuri itu cara menghargai para pahlawan kita juga. Mensyukuri kepada Allah kan, menghargai para pahlawan kita itu dengan membangun bangsa ini secara benar gitu. Jangan ikut-ikutan korupsi gitu. Itu pula yang dipelajari pula nanti adik-adik ini kan, jangan gitu. Itu ya. Bangun bangsa ini jadi bangsa yang besar gitu. Ya meneruskan aja, tinggal udah ada fondasinya, udah ada rumahnya istilahnya, kalau bangunan rumah kan. Kita cuman memolesnya lah, menjadikan rumah itu indah. Rumah kita ini kan, tanah air kita ini, rumah kita ini, rumah kita bersama. Jaga persatuan dan kesatuan itu gitu. Ya. Kan udah saya ceritakan pernah dulu. Kita kan sebagai bangsa ini sama dengan kakak dan adik dalam suatu rumah tangga ini. Sebagai bangsa, suku-suku kita ini, suku, agama, ya, kepercayaan, adat istiadat itu. Sebagai kakak dan adik gitu. Jangan karena perbedaan itu malah menimbulkan perpecahan, bukan. Perbedaan itu kan keragaman, indah deh jadinya kan. Ada yang di sana apanya, adat istiadatnya begini gitu ya, ada yang begitu, indah dia gitu. Lengkap semua Indonesia nih. Bahasanya juga beragam. Ya. Nah itu. Itu adik-adik. Jadi harus kita lestarikan itu gitu. Kita hargai, kita lestarikan, kita bangun gitu. Adik-adik lah itu. Jadi sedikit ya, ntar ya. Ya. Kita bangun sebagai sebagai generasi muda adik-adik ini. Kalau saya kan generasi tua udah ya, gitu ya. Generasi muda harus semangat gitu. Jangan disia-siakan kemerdekaan itu. Isilah kemerdekaan itu dengan pembangunan, dengan caranya membangun adik-adik kan gampang. Belajar dengan giat, belajar dengan sungguh-sungguh gitu, sesuai dengan bidang ilmunya. Semua ilmu itu baik ya. Ya yang tidak melanggar undang-undang lah, memang ilmu yang yang baik lah gitu ya. Yang formal atau yang informal juga. Kalau ilmunya melanggar undang-undang itu perjudian, pelacuran itu bukan ilmu kalau menurut saya gitu. Yang baik-baik itu kembangkan. Talenta adik-adik itu apa gitu, mau di musik, mau di sebagai YouTuber misalnya, bisa kan gitu. Atau sebagai pelukis. Semua itu
punya potensi gitu ya. Harus semangat ya. Ya. Dan istilah pembangunan ini dengan adik-adik caranya ya belajar aja rajin gitu. Serius, tekuni bidang ilmu yang sekarang dipelajari. Nah, itu caranya. Kalau mau membangun Indonesia ini gitu. Udah membangun itu. Kalau belajar rajin, belajar dengan benar, rajin, tidak membuat kekacauan, tidak membuat susah orang tua, tidak membuat susah negara, itu udah membangun gitu. Nah, gitu kan gampang kan membangun itu. Nah, setiap pribadi kita mau seperti itu kan udah selesai Indonesia ini. Selesai membangunnya kan. Adik-adik dengan potensinya lah, belajar rajin-rajin. Ya kan? Kalau di rumah bantu orang tua gitu. Ya. Bantu orang tua di rumah. Kalau di kos-kosan itu ya konsentrasi, serius belajar. Ingat, awak itu sudah dibiayai besar biayanya oleh keluarga di kampung itu. Orang tua kan sudah dengan susah payah mengumpulkan dana untuk awak kuliah itu gitu. Itu harus disadari ya dia. Ya. Cara menolong orang tua itu gitu. Belajarlah rajin, belajar serius gitu. Hargai jerih payahnya yang telah menyokolkan adik-adik itu. Dia udah senang itu. Kami orang tua itu begitu. Yang penting anak-anak itu belajar rajin, serius itu kuninya, nggak neko-neko, nggak banyak main-mainnya daripada belajarnya gitu. Ya itu kami udah senang gitu. Bukan minta dibalas apa, nanti udah kerja pun dia telepon, kalau udah berkeluarga pun apa itu udah senang kami. Apa kabar Pak, Mak gitu. Pak, Mak pun bisa kan. Ada papa, mama, ada ayah, bunda, ada bapak, ibu gitu ya bang. Apa kabar, sehat, itu udah senang sekali kami dia sapa seperti itu gitu. Ya. Jadi kalau orang tua itu pikirannya yang penting anak-anak itu bisa survive gitu, bisa mandiri dia. Kalau dalam Muhammadiyah itu kan bisa mentas dan mencar, ya kan? Bisa mandiri, mentas dan mencar ya. Udah itulah yang kami mau itu. Makanya disekolahkan sesuai dengan bidang keilmuannya gitu. Itu niat kami cuman itu, nawaitunya gitu. Jadi anaknya jadi orang, alhamdulillah udah kami udah senang gitu. Ya adik-adik ya. Jadi tolonglah disadari itu. Kita membangun itu dengan potensi kita masing-masing. Adik-adik udah belajar serius itu tadi kan, tidak menyia-nyiakan waktu, tidak menyia-nyiakan dana untuk hal-hal yang tidak perlulah gitu ya. Ya. Jadi pandai menghemat dana yang kalau kos-kosan dia misalnya kan ke Jawa atau kemana, keluar pulau atau di kota lain gitu. Ya misalnya dihemat itu dananya, tahu kebutuhannya berapa kan, sehingga tidak membebani orang tua adik-adik di kampung gitu kan. Kasihan mereka, masih ada adik-adiknya lagi. Adik kan punya adik lagi gitu, masih ada lagi adik yang mau ditanggung orang tua yang masih sekolah di sana. Mungkin nanti setelah kakaknya berhasil, adiknya, atau mungkin sebelum pun selesai kakaknya atau abangnya, adiknya menyusul gitu. Jadi harus adik-adik itu bisa jadi contoh dan tauladan bagi keluarga tadi itu. Jadi adik-adik bisa mencontoh, abangku berhasil gitu kan. Biasanya itu memberikan spirit, memicu semangat adik-adik kita pula untuk giat belajar. Kalau udah giatnya abangnya atau kakaknya berhasil, ya kuliahnya berhasil, sukses, bekerjanya jadi orang yang berhasil lah di bidangnya gitu. Adik-adik ikut nanti, adik-adik kita itu. Kalau adik punya adik kan lagi kan, adik-adik mahasiswa punya adik lagi ya di bawahnya gitu.
Nah ini gitu. Itu udah membangun namanya, membangun bangsa ini juga gitu. Kita membangun itu di segala aspek lah gitu ya, sesuai dengan kemampuan kita gitu. Jangan yang kegiatan-kegiatan melanggar undang-undang itu, ketertiban umum dan nama baik serta kesusilaan. Nah, 1337 BU itu yang dilakukan. Nah, ini nggak membangun, itu merusak pembangunan namanya gitu. Jadi adik ya, apalah ini ya, kita bincang-bincang santai. Saya kan mengingatkan sebagai orang tua adik-adik juga gitu ya. Jangan kalau apa namanya, jangan dianggap saya rewel lah gitu ya. Saya kan bisa merasakan karena saya juga punya anak gitu ya. Apa yang dirasakan orang tua adik-adik itu saya bisa rasakan gitu. Dan saya juga pernah jadi anak gitu. Jadi saya juga bisa merasakan bagaimana adik-adik gitu. Gejolak mudanya, gejolak remajanya ada gitu. Tapi kan bisa kita redam itu karena landasan kita ada. Misalnya kita harus belajar, landasan moral, landasan agama gitu ya, sebagai pagar. Nah, itu rule of the game kita untuk beraktivitas tadi gitu. Jadi kita nggak keluar dari koridor itu gitu ya adik-adik ya. Ya itu aja lah saya kira yang bisa saya sampaikan pagi ini. Moga-moga bermanfaat. Ya, preambul tadi kita buat konklusinya, kesimpulannya. Bukan mesranya tadi itu dengan Undang-Undang Dasar 45 tadi itu gitu. Dan sebagai landasan ideal. Ya. Karena kenapa? Bukan preambulnya, di isinya yang landasan ideal, materinya itu yang di situ ada tercantum Pancasila yang di Masila itu. Ya kan? Pancasila, 1 ketuhanan yang Maha Esa, 2 kemanusiaan yang adil dan beradab, 3 persatuan Indonesia, 4 kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu tercantum di preambul. Ya, landasan ideal. Alhamdulillah, landasan idealnya. Lalu landasan konstitusionalnya Undang-Undang Dasar 1945. Ya, itu satu paket deh itu, nggak bisa dipisahkan itu gitu. Ya. Itulah cerita kita pada pagi ini. Moga-moga bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.